Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam seri video ini kita akan belajar membuat cloningan Twitter. Tentunya yang minimalis ya. Nggak semua fitur Twitter kita cakup, cuman beberapa aja yang dimana bisa menjelaskan fitur-fitur atau fungsi yang ada di Laravel yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah project. Nah, pertama tentu aja kita perlu install Laravel ya. Jadi untuk menginstal Laravel itu ada dua cara. Jadi yang pertama itu bisa kita gunakan Composer Create Project. Ini kita cukup install Composer atau ketika kita sudah punya Composer, nah maka ini sudah bisa kita gunakan. Jadi Composer Create Project Laravel/Laravel, example app itu nama aplikasi yang akan kita buat, misalnya kita ganti dengan sosial media, Twitter, atau apapun ya, itu bisa. Cuman cara yang saya rekomendasikan yang ya lebih enak kayaknya kalau kedepannya itu kita sering ngerjain project Laravel, kita nggak perlu terlalu panjang untuk mengingat Composer Create Project bla 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 ini. Cukup ketik Laravel new example seperti ini. Nah, saya sendiri sudah install dan ini adalah cara yang sangat saya rekomendasikan karena selain mudah, kita juga dapat prompt atau kayak dialog gitu ya ketika install. Kita butuh apa aja nih? Kalian butuh starter kit nggak? Butuh. Nanti dikasih pilihan lagi apa aja yang kita butuhkan kayak gitu. Nah, untuk install Laravel installer atau menginstal Laravel dengan Laravel installer ini, kita perlu install yang namanya Laravel installer terlebih dulu dengan Composer juga ya. Jadi dia akan digunakan sebagai global dependency di Composer dan di sini kita bisa copy aja perintahnya Composer global bla 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 itu ya. Jadi kalau di sini saya sudah punya Laravel installer, jadi saya bisa tinggal pakai aja. Nah, kalau ngetes itu ya gini ya, Laravel Minvi ini installer bukan Laravelnya ya. Jadi Laravel installer versi 5 seperti ini yang saya punya. Oke, kita clear dulu. Oke, dan di sini kita bisa buat sebuah project Laravel new tweet seperti ini ya. Jadi kita harus definisikan ya, nggak harus sih sebenarnya, nanti kita nggak perlu definisikan nama juga, nanti ditanyain nama projectnya apa gitu sama si Laravel ya. Nah, kemudian di sini kita ditanyain starter kitnya apa. Starter kit itu kayak ya modul autentikasi ya, login, register, dan sebagainya. Saya sih umumnya pakai Laravel Breeze ya, dan pasti sih biasanya maksudnya kita butuh starter kit karena hampir semua aplikasi itu butuh autentikasi gitu ya. Jadi ya kita langsung aja pakai autentikasi. Nah, di sini untuk stack-nya kita banyak pilihan banget ya. Jadi cuman di sini kita akan gunakan yang benar-benar pure dari Laravel aja ya. Kita pakai Bleed dan Alpine ini. Kemudian dark mode support saya pakai no, PHP unit dan no. Dan kita tunggu instalasinya sampai selesai. Jadi semua tadi itu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan aja ya. Jadi misalnya butuh untuk dark mode atau support dark mode, ya silakan pakai dark mode gitu ya. Nah, ini prosesnya sudah berjalan. Kemudian di sini di tengah-tengah ada pertanyaan lagi. Database apa sih yang akan kita pakai? Misalnya seperti itu ya. Nah, database yang akan kita pakai misalnya nih ada yang namanya MySQL, Postgre, SQLite, dan SQL Server. Kita pakai MySQL aja ya. Jadi di sini kita enter dan dia akan meneruskan proses instalasinya dan dia install Laravel Breeze. Kemudian di sini kita lihat prosesnya dia menginstal dependensi dari Node Modules atau NPM ya. Dan ini nge-build nantinya. Jadi aset-asetnya itu akan kita gunakan. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Kita bisa cd tweet seperti ini. Kemudian kita buka di text editor ya. Dan kita bisa lihat, oke, di sini kita tutup. Kita buka di sini untuk filenya ya. Jadi ini adalah file yang kita punya, banyak banget ya. Jadi emang project Laravel itu gede ya secara default ya. Oke, kemudian untuk aplikasinya di sini bisa saya akses dengan tweet.test karena saya pakai yang namanya Laravel Valet ya. Oke, kita register aja langsung. Di sini saya akan buat dengan namanya Amirul. amirul@kawancoding.com 1234567 1234567. Oke, kita register. Oke, di sini kita bisa lihat unknown database tweet. Kita nggak punya database yang namanya tweet.
Kita bisa masuk text editor dan kita bisa jalankan di sini. Oke, PHP Artisan migrate ya. Jadi di sini kita bisa jalankan migrate untuk melakukan migrationnya. Nah, di sini kita nggak punya database yang namanya tweet, maka di sini Artisan tanya, apakah kamu mau tak buatin ya? Ya, mau aja. Nah, sekarang dia dijalanin sekaligus migrationnya. Lalu kalau kita cek ke database di sini, kita bisa masuk ke tweet dan di sini kita punya tabel dan database-nya ya. Jadi database-nya tadi namanya tweet. Kemudian tabel-tabelnya ini dijalankan dari migration yang sudah ada. Sekarang kita coba lagi untuk mendaftarkan user Amirul ini ya. 123456778 123456778 kita register dan kita sudah berhasil melakukan registrasinya. Oke, berikutnya kita akan membuat tampilan dan di sini untuk membantu kita dalam membuat tampilan kita bisa install Daisy UI ya. Jadi dia sebuah plugin untuk Tailwind CSS. Kalau Tailwind CSS itu kan kayak kalau kita bikin sebuah tampilan itu kayak ya banyak banget yang ditulis gitu ya. Cuman ya bebas kalau kalian mau seperti itu nggak apa-apa. Cuman di sini kita akan permudah atau ya permudah langkah kita dalam belajar ya, kita akan gunakan Daisy UI sebagai plugin yang akan membantu kita dalam menyusun UI atau antarmuka yang akan kita buat. Karena di sini kita bisa lihat beberapa komponen sudah tersedia. Misalnya alert, card, dan lain-lain. Jadi kita cukup nulis card. Di sini kalau kita pakai Tailwind tentu kita akan nulis utility first class-nya itu ya, kayak banyak padding, background, dan lain-lain. Jadi ini mempermudah dan kita juga bisa tetap kustomisasi dengan kelas yang sudah ada di Tailwind CSS. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.